Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rasa syukur kita, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada rasulnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali dengan video saya, di mana video kali ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana video yang kemarin merupakan hadis yang ke-12. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-13, di mana hadis yang ke-13 ini berjudulkan tentang perselisihan sesama muslim. Nah, sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwasanya video ini ataupun penugasan ini merupakan lanjutan penugasan dari hadis Tarbawi oleh dosen pengampu Bapak Zulhadi. Nah, mungkin seperti hal biasanya, bahwasanya pada pembacaan hadis ini saya akan melalui 4 tahap, di mana tahap yang pertama itu membacanya dengan tutup mata, yang kedua mengartikannya per kata, yang ketiga penjelasan singkat hadis, dan yang keempat atau yang terakhir kaitannya dengan pendidikan. Mungkin kita masuk kepada tahap yang pertama, di mana pembacaan hadis secara tutup mata. Kita mulai dulu. Bismillah. Haditsu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Rawi Bukhari wa Muslim wa Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Daud wa Ahmad wa Malik. Nah, itulah pembacaan hadis secara tutup mata. Kita masuk kepada penjelasan ataupun mengartikannya per kata. Kita masuk kepada pengertiannya per kata yang kedua, yaitu sebelumnya hadis ini berjudulkan tentang ataupun yang membahas tentang perselisihan sesama muslim atau tegur sapa sesama muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan Malik. Haditsu Abi Ayyub al-Ansari. Hadis yang berasal dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna ya artinya bahwasannya atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata ataupun bersabda, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. La yang artinya tidak, yahillu halal ataupun haram, halal yahillu halal, la yahillu haram ataupun tidak halal bagi li muslimin seorang muslim ayah juro dia menjauhi ataupun bahwa dia menjauhi akhahu saudaranya fawqa di atas ataupun melewati salati layalin 3 malam atau 3 hari. Yang artinya di sini yaitu tidaklah halal ataupun haram bagi seorang muslim dia menjauhi saudaranya melebihi dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya yaltaqiyani, keduanya bertemu. Fayu'ridu maka berpaling. Hadza ini, wa yu'ridu dan berpaling hadza ini. Yang artinya ketika bertemu, yang satu ini berpaling dan satu ini berpaling, saling berpaling. Wa khairuhuma dan yang terbaik
di keduanya allazi yabda'u adalah yang terlebih dahulu, yang terlebih dahulu bis salam, mengucapkan salam. Jadi yang terbaik di antara keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Riwayat Bukhari wa Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan Malik. Oke, dari situ dapat diartikan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal ataupun haram bagi seorang muslim menjauhi saudaranya melebihi 3 malam atau 3 hari. Keduanya bertemu, maka yang ini berpaling dan yang ini berpaling, saling berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Oke, kita masuk kepada penjelasan singkat hadis, di mana hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak ataupun berlaku, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja atau tidak menutup kemungkinan bermasalah dengan muslim lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membatasi masa, katakanlah masa memanas, masa memusuhi ataupun tidak mau bertemu tegur sapa hanya dengan dalam waktu tertentu. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya bagaimana cara berakhlak antara ataupun berlaku antara seorang muslim dengan muslim lainnya ketika mengalami atau menemui suatu permasalahan. Bagaimana menyikapi suatu permasalahan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, di sini ternyata hadis ini sudah mengatakan ada pesan tersirat, ada kemungkinan ataupun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu permasalahan di antara seorang muslim. Bisa saja suatu masalah itu datang ketika kita tidak menginginkannya. Itulah bagaimana cara menghadapinya ketika permasalahan itu memanas ataupun cara meredam amarah itu, bagaimana caranya. Dan hadis ini menunjukkan cara hal tersebut, bagaimana berperilaku ataupun berakhlak terhadap sesama muslim ketika menghadapi suatu permasalahan atau problem. Nah, dalam hadis ini disebutkan la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal ataupun haram bagi seorang muslim yang menjauhi dari muslim lainnya, tidak bertegur sapa dan lain-lain dengan muslim lainnya di atas ataupun melebihi 3 hari atau 3 malam. Jadi maksimal tidak bertegur sapa atau bermusuhan itu hanya 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 malam di sini artinya 3 hari 3 malam. Jadi hanya itu waktu maksimalnya. Jadi waktu itu mereka boleh berdiam atau saling berdiam-diaman. Keduanya bisa saling meredam hatinya, saling introspeksi diri dan mengkaji ulang penyebab permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Apabila melewati batas waktu, maka dia menjadi tidak halal ataupun berdosa keduanya. Nah, dikatakan di dalam hadis ini yaitu la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salati layalin. Ketika menghadapi suatu permasalahan atau permusuhan di antara muslim dengan muslim lainnya, di dalam hadis ini dikatakan tidak boleh melebihi dari 3 hari ataupun 3 hari, maksudnya 3 malam. 3 malam, arti dari 3 malam di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya 3 hari ataupun 3 malam. Jadi dalam artinya hari itu termasuk juga malam. Jadi dikatakan di sini 3 hari 3 malam. Nah, persoalannya bagaimana ketika melewati 3 hari 3 malam itu, maka dapat dijatuhkan dengan tidak halal atau haram. Jadi seorang muslim boleh saja tidak bertegur sapa, tidak bertemu, saling berpaling di antara keduanya selama 3 hari. Tidak boleh melebihi 3 hari atau 3 malam itu. Dan kalau melebihi itu bisa dikatakan haram atau tidak halal. Boleh, jadi ketika di dalam 3 hari itu boleh berdiam-diaman, saling introspeksi diri dan meredam amarah.
dan bisa nantinya menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya ataupun dengan individu ataupun dengan personal ya. Kita masuk pada penjelasannya, itu wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya dan mereka tidak tegur sapa atau berselisih itu adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai terlebih dahulu mengucapkan salam. Bagaimana kalau tidak sampai 3 hari, tentu lebih baik lagi, dan yang paling terbaik dari antara mereka yang berselisih itu, baik itu 2 orang ataupun 2 kelompok, adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam, yang terlebih dahulu menginginkan perbaikan atau yang lebih dahulu mendatangi yang lain dan memulai perbaikan. Nah, dilanjutkan dengan hadisnya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Nah, diantara jika suatu muslim dengan muslim lainnya ketika mengalami dapat di suatu permasalahan seperti dikatakan, boleh selama 3 hari tidak berbaikan ataupun saling berpaling atau saling introspeksi diri. Nah, selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu otomatis kalau sudah melewati batasnya tentu ada kalau bagaimana nantinya tidak sampai 3 hari dan hanya sampai 2 hari, siapakah yang lebih terbaik diantaranya? Nah, diantara dikatakan di sini wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, bahwasanya diantara yang terbaik diantara keduanya adalah orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Jadi ketika sudah melewati 3 hari ataupun masih di dalam rentang waktu 3 hari itu, contohnya dalam 2 hari, ternyata salah satu diantaranya ada yang menginginkan perdamaian, ada yang menginginkan hilangnya permusuhan itu. Nah, yang terbaik itu adalah orang yang terlebih dahulu mengucapkan salam ataupun yang ingin perdamaian. Jadi dikatakan di situ boleh saja lebih baik malahan ketika suatu permasalahan itu diselesaikan lebih cepat, tidak hanya berpatokan pada 3 hari. Tapi jangan sampai lebih, boleh kurang dari 2 hari, boleh kurang dari 3 hari. Misalnya di hari yang kedua dia ingin berbaikan, dan yang terbaik di antara yang ingin berbaikan itu adalah orang yang terlebih dahulu menginginkan perbaikan ataupun perdamaian. Dia yang mendatanginya lebih dahulu ataupun mulai perbaikan. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang etika, akhlak, cara, metode seorang muslim menghadapi keadaan di mana dia bermasalah dengan muslim lainnya. Oke, kita masuk kepada tahap yang keempat, yaitu kaitannya dengan pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan setidaknya ada 2 poin besar yang dapat kita petik dari hadis ini kaitannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu materi pendidikan akhlak, mengajarkan tentang akhlak seorang muslim dengan muslim lainnya berupa metode menghadapi persoalan terhadap orang lain. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, ini merupakan bahan ajar bahwasanya seorang memiliki ketentuan ketika mengalami persoalan seperti disebutkan dalam hadis. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kaitannya dengan pendidikan adalah metode pendidikan akhlak. Bagaimana seseorang menghadapi suatu persoalan terhadap orang lain, dan ini bisa dilihat, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, bisa diambil suatu pelajaran bahwasanya bisa saja seorang itu mengalami suatu permasalahan dan bagaimana menyikapi itulah yang menjadi pelajaran bagi seseorang. Nah, yang kedua yaitu prinsip pendidikan. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan yaitu dalam konteks prinsip pendidikan. Setidaknya di dalam hadis ini ada 3 poin prinsip pendidikan yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu prinsip pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi. Kenapa dikatakan manusiawi? Yaitu yang apa adanya dan sesuai dengan konteks manusia, bahwa pendidikan tidak boleh lepas dalam keadaan manusia, seperti hubungan manusia tidak selamanya baik atau satu sama lain. Yang kedua yaitu jadi yang pertama ini dikatakan pendidikan itu mesti sesuatu yang manusiawi, bahwasanya manusia ini bisa dikatakan bukan manusia yang paling sempurna. Kita pasti ada kekurangan, pasti ada mengalami suatu permasalahan, tidak menutup kemungkinan kita adanya hubungan antar manusia itu mengalami suatu permasalahan. Nah, ini dapat diambil dari sudut pandang pendidikan bahwasanya kita bisa menganggap manusia itu adalah manusiawi, memiliki kesalahan. Jadi tidak bisa pendidikan itu memandang kita adalah orang peserta didik yang sempurna. Dia juga memiliki emosional tersendiri yang patut dinilai oleh pendidikan.
Kita masuk kepada yang kedua, yaitu pendidikan. Adapun prinsip pendidikan yang kedua, yaitu prinsip pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri dengan memberikan waktu dan ruang untuk memperbaiki masalah seperti dalam hadis. Nah, pendidikan, prinsip yang dapat diambil dari hadis ini yaitu prinsip pendidikan bahwasanya memberikan kesempatan kepada peserta didik atau ruang kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahannya. Misalkannya dia ingin mengerjakan suatu ujian besoknya, maka berilah ruang kepada peserta didik untuk belajar mengupas kembali materinya, seperti memberikan cuti belajar ataupun memberikan ruang waktu dengan memberikan sedikit penugasan agar memberikan ruang kepada peserta didik untuk dapat belajar dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengulang-ulang pembelajaran yang telah diajarkan untuk menghadapi ujiannya. Nah, itulah prinsip pendidikan itu harus memberikan ruang kepada peserta didik, seperti halnya dengan hadis ini memberikan ruang kepada diantara dua orang bermusuhan itu selama 3 hari, melewati 3 hari itu maka dijatuhi tidak halal. Nah, lebih baik jika tidak melewati 3 hari tersebut. Sama halnya dengan pendidikan, memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikannya belajar, mengupas kembali materinya untuk menghadapi ujian atau problem yang nantinya dihadapi. Nah, kita masuk kepada yang ketiga. Sebaik-baiknya orang yang mendapatkan manfaat pendidikan itu adalah orang yang sesegera mungkin berubah. Seperti halnya prinsip pendidikan yang dapat diambil dari hadis ini yaitu bahwasanya sebaik-baiknya seseorang yang mendapati suatu pelajaran adalah orang sesegera mungkin melakukan perubahan atau sesegera mungkin melakukan pembelajaran, mengintrospeksi diri untuk belajar. Sama halnya dengan hadis itu, di antara keduanya siapa yang terbaik adalah sebaik-baiknya orang yang menginginkan terlebih dahulu perdamaian. Sama halnya dapat kita ambil dari prinsip pendidikan, sebaik-baiknya orang yang mudah mendapat pelajaran adalah orang sesegera mungkin untuk menanamkan dalam hatinya untuk belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.